Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Kalaupun saudara hari ini mengalami sakit, doa saya supaya saudara boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus, sehingga saudara boleh beraktivitas kembali dan juga boleh berkumpul bersama keluarga dan juga bisa melakukan hal-hal yang baik, tentu yang disukakan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, sewaktu saya kecil, waktu saya SMP waktu itu ya, waktu saya SMP kami itu harus merantau sekolahnya, karena maklumlah di kampung saya waktu itu belum ada SMP, tapi sekarang sudah ada sih. Jadi kami harus merantau jauh, nggak jauh ya, jauh lah ya, kira-kira 2-3 jam perjalanan lah waktu itu, karena jalannya masih rusak ya. Kalau sekarang mungkin 1 jam, 1,5 jam lah, karena jalan sudah bagus. Saudara kasih Tuhan, pada saat saya SMP itu saya sering kali pulang nggak betah sekolah, sehingga saya merasa nggak nyaman aja, sehingga jiwa saya seperti terganggu, dan saya memilih untuk pulang kampung dan usah sekolah dan dekat-dekat dengan orang tua saya. Tentu ini membahayakan bagi orang tua saya, saudara, karena harapan dia saya itu harus sekolah ya, dan berbagai cara dilakukan, termasuk saya sering dibawa ke tempat orang pintar dalam tanda kutip ya, saudara kasih Tuhan. Itu pun tidak sembuh, sampai suatu ketika saya mengalami Tuhan lewat perjumpaan di satu retreat. Disitulah saya mulai tidak ingat lagi pulang dan mulai serius sekolah, dan bahkan saya jarang pulang jadi saudara, karena saya sering ikut kegiatan itu, dan saya merasa menemukan ketenangan, menemukan satu kebahagiaan setelah saya mengalami Tuhan itu, mengikut Tuhan itu, saudara kasih Tuhan. Saya merasa ada satu ketenangan yang luar biasa dalam jiwa saya. Saya merasa ada satu yang mengisi kekosongan dalam jiwa saya ini, sehingga saya bisa melupakan untuk pulang tadi dan mau sekolah, saudara. Maka saya serius waktu sekolah. Saya mulai belajar yang selama ini tidak pernah belajar. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin pernahkah saudara mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami? Mungkin saudara hari ini mengalami kesepian, kekosongan dalam diri saudara, walaupun saudara sudah mencapai dalam titik sukses, sudah mencapai apa yang saudara inginkan. Bahkan mungkin saudara juga belum mencapai apa yang saudara inginkan, dan bahkan jauh, bahkan saudara hari ini dalam keadaan di titik nol. Saudara kasih Tuhan, hal ini pasti semua dialami oleh manusia. Maka banyak orang, saudara kasih Tuhan, mengisi kekosongan itu, mengisi kebahagiaan itu, mengisi ketenangan ini terhadap hal-hal yang negatif atau hal-hal yang lain seperti hobi ataupun hal-hal yang bisa menyenangkan jiwanya, mengisi kekosongan jiwanya. Bahkan ada orang sampai sembunyi-sembunyi terhadap istrinya, terhadap pasangannya, demi bisa membeli satu hobi. Padahal sebenarnya kan itu salah, harusnya permisi, izin. Tapi dia tidak peduli, karena dia tahu kalau dia akan membeli hobi tersebut, maka akan ada perangan gitu kan, saudara. Maka dia diam-diam, dan dia ambil resikonya, walaupun nanti ribut, dia menjalani resiko itu, walaupun sebenarnya tahu dia resikonya, tapi dia jalani. Kenapa? Karena demi menyenangkan jiwa tadi, untuk menyenangkan hatinya. Karena memang saudara kasih Tuhan, manusia itu butuh ketenangan, saudara kasih Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, ada istilah healing. Kenapa sih istilah healing? Kalau sekarang saudara sering ikuti sosmed ya,
Apalagi waktu kemarin-kemarin setelah hampir 2 tahun kita di lockdown, dan pada saat dibuka saya banyak menemukan di sosmed itu orang-orang yang membuat reel ya, maksudnya memposting mereka healing. Kenapa? Karena mereka butuh ketenangan. Manusia butuh ketenangan. Manusia butuh satu ketenangan dalam hidup. Manusia membutuhkan ketenangan. Maka saudara kasih Tuhan, tujuan daripada orang contohnya pergi berwisata, pergi kemana, ataupun kerja mati-matian, tidak kenal lelah untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan apa yang dia citakan. Bahkan ada orang juga yang memang ya hidupnya susah sulit, saudara kasih Tuhan, dan dia berangan-angan untuk mencapai kesuksesan. Kenapa saudara? Karena memang manusia itu butuh ketenangan. Kalau manusia sudah mencapai sukses, maka dia mendapatkan pujian. Kalau dia dipuji orang, kalau dia disanjung orang terhadap kesuksesan, dia merasa hatinya tenang, bahagia. Saudara kasih Tuhan, ternyata Alkitab, saudara kasih Tuhan, Daud sendiri di dalam Mazmur, saudara kasih Tuhan, dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa ketenangan itu hanya didapat hanya dekat Allah saja. Ya saudara, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan Daud bahwa ketenangan itu hanya didapat dari Allah. Kalau kita tahu Daud adalah seorang raja ya. Dia juga adalah seorang yang sudah mencapai suksesnya. Dan juga seorang yang sudah mencapai apa yang mungkin ada di dunia ini, dia telah menikmatinya. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa hartanya menjadi ketenangan hidupnya, bahwa istrinya atau gundiknya atau anak-anaknya yang menjadi ketenangan dalam jiwa. Saudara kasih Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah milik Allah. Walaupun mungkin dosa menghalangi kita sewaktu kejatuhan Adam dan Hawa, tapi setelah Kristus mati di kayu salib dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa, maka kita menjadi orang yang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita ini milik Tuhan, kita tidak bisa jauh dari Dia. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara seorang anak, mungkin kalau saudara menjauh dari orang tua, dari mama, dari siapapun saudara kasih Tuhan, pasti dalam diri saudara ada rasa rindu, kangen. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan dari seorang rahim ibu. Maka saudara kasih Tuhan, pada saat kita menjauh dari Dia, kita jauh dari Dia, ada rasa kehilangan. Bahkan kalau ada orang yang kehilangan orang tuanya, mamanya yang walaupun sudah tua mungkin, ada orang tidak sedikit menjadi meraung-raung frustasi walaupun mungkin orang tua, karena nggak siap kehilangan. Maka saudara kasih Tuhan, kita juga adalah milik Allah. Kita katakan kita adalah milik Allah, ciptaan Allah. Di dalam diri kita ini pasti ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun, kecuali hanya Allah sendiri yang bisa mengisi dalam diri kita. Itu teori Pascal. Maka siapa yang bisa menyentuh kekosongan kita itu hanya Allah. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Allah, walaupun mungkin kita tidak orang kaya, kita tidak memiliki harta yang banyak, mungkin saudara belum menikah, mungkin saudara belum mencapai apa yang orang-orang pikir pencapaian di dunia ini, atau menikah, punya anak atau apa. Kalau kita dekat dengan Allah, itu menjadi ketenangan kita. Saudara bisa bayangkan, bisa rasakan itu pada saat saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membaca Alkitab. Alkitab yang kita baca, saudara kasih Tuhan, sebenarnya
Itu Alkitab yang selalu kita baca, yang kita udah hafal. Tapi kalau kita coba membaca kembali, sekarang ini ada program di gereja kita, yaitu membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal. Saudara kasih Tuhan, saya juga sudah beberapa kali membaca Alkitab ini. Wah, dan sekarang program kita buat pembacaan memulai dari Matius, saudara. Saya sudah beberapa kali membaca Alkitab ini. Tetapi pada saat saya kembali membaca Alkitab ini, di sana saya menemukan juga hal-hal yang baru yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan bisa terbaca. Dan bahkan ada satu rema yang tersampaikan, rasa ketenangan pada saat kita membaca Alkitab. Ada satu hati yang tenang. Ya mungkin utang kita masih ada, tentu. Mungkin kita belum dapat pekerjaan, mungkin kita banyak persoalan, pergumulan yang lain yang dihadapi, yang kita hadapi. Tetapi kita bisa melupakan masalah itu. Maka ada lagu mengatakan, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu. Di hadirat Tuhan itu kita merasakan satu ketenangan jiwa. Maka Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja. Kalau bukan seorang Daud yang mengatakan ini, mungkin kita akan bertanya, karena kau belum mencapai satu kesuksesan. Kalau mungkin orang-orang yang pas-pasan hidupnya. Tapi saudara kesampaian Daud yang sudah mencapai titik apa yang diberikan, apa yang sudah ada di dalam dunia ini, dicapai suksesnya. Dia seorang raja, seorang pemimpin. Apa sih yang diharapkan oleh seorang manusia? Itu kesuksesan, topnya itu dia pemimpin, raja. Sampai sekarang orang Israel sangat menghormati Daud, dan makanya ada bintang Daud di lambang, di bendera mereka. Saudara kasih Tuhan, seorang Daud yang mengatakan ini, di mana dia mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara mengalami kesepian, kesusahan hidup, jauh ketenangan, saudara bahkan mencari ketenangan itu kepada hal-hal yang tidak baik, mungkin lari kepada narkoba, lari kepada minuman-minuman, lari kepada seks. Saya pernah bertemu dengan orang, saudara kasih Tuhan, dikatakan, Pak Ronald, kalau saya tidak ngeseks selama 1 hari 3 kali, kepala saya pusing. Maka saudara kasih Tuhan, dia banyak melakukannya, hampir tiap hari, karena dia tahu itu ketenangan jiwa. Tapi setelah dia bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia bisa melupakan itu. Dia bilang, ikut Tuhan itu lebih enak. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, membuat Tuhan menjadi tempat, memberikan tempat di hatinya. Saya percayalah, hati kita, jiwa kita akan tenang. Maka saudara kasih Tuhan, jangan cari dulu ketenangan lewat di dunia ini, tapi carilah ketenangan lewat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan itu ada ketenangan, ada hati yang gembira. Maka adalah kata, hati yang gembira adalah obat. Ada ketenangan dalam jiwa kita, ada ketenangan dalam hidup kita pada saat kita memuliakan Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kunci daripada kebahagiaan kita pada pagi hari ini adalah berikanlah hidup, dekatkan diri kita dengan Tuhan, karena disitulah ketenangan jiwa kita. Karena hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Siapa sih yang tidak menginginkan ketenangan? Semua kita butuh ketenangan. Maka kita bisa kadang pergi menjauh dari kesepian, dari hiruk-pikuknya dunia ini, kota. Untuk apa? Untuk mencapai satu ketenangan. Maka saudara kasih Tuhan, dekatkanlah dirimu. Mari dekat dengan Tuhan, karena di situ ada satu ketenangan. Tuhan berkati kita semua, saudara kasih Tuhan. Sampai bertemu kembali di Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat jam 8 malam. Shalom saudara kasih Tuhan. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin.